Come, come, Emmanuel, and ransom captive Israel that mourns in lonely exile here until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to you, O Israel. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dia yang dinanti-nantikan sudah datang, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyambut datangnya Sang Immanuel. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih atas anugerah-Mu yang besar melalui kelahiran Putra-Mu Yesus Kristus. Malam ini kami berkumpul dalam sukacita Natal, mengingat kasih dan pengorbanan-Mu yang sempurna. Biarlah perayaan ini menjadi waktu yang penuh makna, menguatkan iman kami dan mempererat ikatan kasih di antara kami. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, dan bimbinglah hati kami agar setiap doa, pujian, dan kebersamaan ini berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan perayaan ini sepenuhnya hanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seperti biasa, para gembala yang menjaga segenap ternak bermalam di padang. Siapa menyangka di malam itu seorang malaikat datang dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan, kata malaikat itu pada mereka. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lamping dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba nampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi
Oma, opa, papa, mama, kakak, adik. Yuk kita bernyanyi bersama menyampaikan rasa syukur dan cinta kita kepada Tuhan. Jemaat terkasih, sungguh kehadiran Kristus Sang Terang itu membawa sukacita. Mari berdiri bersama dengan seluruh umatnya, kita mengumandangkan pujian bagi Dia. Oleh pujianmu
jemaat dipersilakan duduk kembali. Lydia, salah satu anak rantau yang aktif dalam kegiatan dan pelayanan di GPIB Bukit Zaitun, Surabaya. Sayang, tahun ini dia tidak bisa pulang untuk merayakan Natal bersama keluarganya. Kira-kira papa mama lagi ngapain ya? Selamat Natal, Papa, Mama. Aku kangen. Aku pulang aja ya, bolos kuliah. Tapi bohong sama mama papa. Selamat Natal. Kami siap buat nemenin kamu. Ada yang aneh gak sih? Debbie, salah satu teman dekat Lydia di Gerakan Pemuda GPIB Bukit Zaitun, Surabaya. Anak yang ceria, humble, dan suka menghibur. Kalau sudah ngobrol, pasti nggak ada habisnya. Iya, kok wajahmu masam banget sih, Lid? Kenapa sih? Cerita dong. Kalau yang ini, Atita, anak pemuda paling sibuk, lebih sibuk dari pengurus. Pelayanannya banyak banget, terutama di bidang musik. Tapi dia memang jago sih, makanya banyak yang ngajak pelayanan. Nggak apa-apa. Aku lagi kangen rumah. Nah, pas banget. Aku membawakan kamu sesuatu. Ini itu akan membantu menghilangkan kesedihanmu terjamin 100%. Jadi, aku membawa, tada! Ini bantal. Cobain. Bantal? Seriusan? Iya. Ini tuh, kamu tuh jangan skeptis dulu. Ini tuh bantal ajaib. Semua kesepian, kesedihanmu itu akan hilang sekejap. Beneran deh? Cobain aja dulu. Ya itu efek sampingnya kalau terlalu lama bersedih sendirian. Nah ini, makanya jangan sering-sering ya, Lid ya. Ada-ada aja kalian. Kayaknya kita terlalu berisik dari sini. Iya sih. Pindah ke kamar aja. Boleh deh. Udah Lid, jangan sedih-sedih terus. Natal itu kan nggak cuma soal keluarga aslimu, tapi juga tentang kebersamaannya lebih tepatnya. Maksudnya, kita di sini tuh sebagai keluargamu juga, Lid. Tapi aja Natal tanpa papa mama tuh kayak kurang. Makanya cobain dulu bantalnya. Kalau kamu nggak suka yang itu, kita ganti yang warna hijau. Gimana? Tapi dia kan bukan tentang bantal, Gap. Udah, mendingan kita nyanyi lagu Natal aja deh. Benar banget. Apalagi kalau aku yang solo kan. Sudah, Gap, jangan bikin kita tambah stres. Udah ya, diam. Itu ada pohon Natal. Kenapa kita nggak hias pohon Natal aja? Boleh nggak sih, Lid? Boleh? Ayo. Juga ada yang lain. Mulai dari zamannya itu.
Aku tahu kamu kangen keluargamu, Lid. Cuman Natal kali ini kita di sini buat kamu kok. Tapi kita tahu kok, jauh dari rumah itu pasti nggak gampang. Tapi sekarang kita mau nemenin kamu untuk kali ini. Makasih ya, kalian berdua selalu punya cara bikin aku nyaman. Aku emang bisa bikin orang nyaman sih emang. Dan berubah ya kalian berdua. Ini udah cukup. Oke. Ayo kita foto yuk. Oh, Ayo. Boleh banget. Aku ambil HP dulu ya. oke. Aku. Yuk. Gitu. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, menundukkan kepala sebagai tanda kesiapan kami untuk merefleksikan Natal, kelahiran Yesus Kristus menjadi manusia. Biarlah berita Natal ini dapat kami mengerti dengan baik, supaya betul-betul Yesus Kristus menjadi pusat Natal kami. Dan perayaan ini akan semakin membangun spiritualitas kami untuk hidup berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami dilayakkan dan dimampukan mengerti dan melakukan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu telah siap untuk menerimanya. Demi Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari berdiri dan membuka Lukas pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Lukas pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Nanti saya membaca ayat 11, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara serta adik-adik dipersilakan membaca ayat 12. Lukas 2 ayat 11 sampai 12 menyatakan demikian. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Saya punya 2 kado Natal yang ingin saya bagi kepada salah satu Bapak Ibu sekalian. Saya ambil dulu ya. Ada 2 kado Natal. Siapa yang beruntung ya? Siapa ya? Oh, yang nyanyi sini tadi deh. Coba Bu Lisa. Ya. Ya, Bu Lisa, boleh? Iya. Saya punya 2 kado. Yang sebelah kiri saya
yang sebelah kanan saya. Tentu ini bukan madu di kanan, racun di kiri ya, bukan ya, bukan. Saya mau kasih pilihan kepada Bu Lisa, mau pilih yang mana. Tapi saya tanya dulu kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saya pilih yang mana? Oh, yang ada pitanya, tapi kita tanya dulu Bu Lisa. Bu Lisa mau pilih yang mana? Yang pakai pita? Enggak yang ini, yang pakai pita. Karena Bu Lisa minta yang pakai pita, boleh deh. Tapi dibuka ya. Iya, silakan. Iya, di sekarang dong. Lalu kasih tunjuk sama jemaat. Yah, kosong ternyata. Waduh. Oke, saya kasih yang ini aja. Dibuka juga, Kak. Iya. Sini yang satu pegang, Kak. Iya. Boleh disobek, tidak apa-apa. Ya nggak apa-apa, ya nanti diambil. Boleh dibuka juga, nanti jangan-jangan kosong lagi. Semoga nggak nipu lagi ya. Iya. Dibuka aja, kasih tunjuk jemaat supaya nggak bohong gitu ya. Iya. Ada isinya, kasih tunjuk aja. Oh, tumbler. Tepuk tangan dong buat Bu Lisa. Iya. Hadiahnya buat Bu Lisa saja. Ya. Tapi ada satu yang mau saya tanya. Kenapa tadi saya kasih dua pilihan? Bu Lisa pertama kali pilih yang ada pitanya, bukan yang berbungkus koran. Karena usia biasa, jadi kalau dikasih pilihan pasti nyarinya yang paling bagus. Oke. Baik, walaupun salah pilih, tapi hadiahnya buat Bu Lisa. Sama. Iya, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya rasa tadi itu contoh paling sederhana. Mau mengatakan bahwa kita terkadang suka melihat tampilan luarnya. Kalau bungkusnya, casingnya itu bagus dan menarik, kita cenderung memilihnya sebagai pilihan utama. Padahal isinya kosong. Tapi kalau bungkusnya koran biasa-biasa saja, sederhana, kita mungkin mengabaikannya, tapi belum tentu ternyata di dalamnya ada sesuatu yang bermakna. Kecenderungan kita seperti itu, setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Kita melihat tampilan casingnya, bungkusnya, tapi ingat, bungkusnya bagus, belum tentu isinya ada. Bungkusnya bagus, kemasannya bagus, belum tentu yang di dalamnya bermakna. Tapi sebaliknya, kalau casingnya, bungkusnya biasa-biasa saja, bisa jadi di dalamnya sesuatu yang bermakna dan berharga. Dan saya kira itulah yang perlu kita renungkan dalam perayaan Natal pada saat ini. Ingat Bapak Ibu Saudara, Yesus lahir melalui Yusuf dan Maria, bukan seorang raja. Ingat Yusuf itu pekerjaannya apa? Tukang kayu, itu pekerjaan kecil, bukan raja. Ingat Yesus lahir di Bethlehem, bukan Yerusalem. Yerusalem itu ibu kota. Tapi Bethlehem sebuah kota yang kecil. Ingat
Yesus lahir di mana? Diletakkan di mana? Di dalam palungan, bukan di singgasana. Palungan itu tempat pakan hewan. Yesus lahir dibalutkan lampin yang kusam, bukan dengan jubah kebesaran. Berita Natal perdana kali disampaikan kepada para gembala, bukan kepada ahli agama ataupun orang kaya, bukan. Apa maksudnya semua ini yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu Saudara? Peristiwa kelahiran Yesus terjadi melalui dalam kesederhanaan. Melalui orang-orang sederhana, dalam situasi yang sederhana, dan kemudian dalam keadaan yang sangat sederhana. Tapi walaupun peristiwa kelahirannya melalui dalam kesederhanaan, tapi bagi kita itu bermakna dan berharga. Mari kita ucapkan sama-sama. Sederhana yang bermakna dan berharga. 1, 2, 3. Sederhana yang bermakna dan berharga. Itu peristiwa kelahiran Yesus di Bethlehem. Tapi bagaimana ketika orang Kristen merayakan Natal? Apakah betul-betul sederhana? Belum tentu. Ada banyak orang yang merayakan Natal mengalami pemborosan. Ada banyak orang yang merayakan Natal dengan kemewahan. Saya pernah mendengar 2 tahun lalu di sebuah gereja, dekorasi Natalnya saja harganya ratusan juta. Ratusan juta. Ada orang yang merayakan Natal membuat tarif yang sama kepada semua jemaatnya. 1 kakak, mau dia miskin kaya, harus bayar 500.000. Waduh. Ada jemaat yang terbeban. Oh, saya nggak punya uang. Dan akhirnya apa? Ada banyak orang yang kehilangan sukacita ketika merayakan Natal. Belum lagi ada orang yang merayakan Natal dengan mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan. Jadi terlihat kontras apa yang dialami Yusuf dan Maria ketika Natal perdana dengan apa yang dilakukan orang-orang Kristen sampai masa kini ketika merayakan Natal. Dulu dipenuhi dengan kesederhanaan, tapi banyak orang yang melakukan saat ini dengan menghambur-hamburkan uang, dengan kefoya-foyaan, dengan kemewahan, tanpa mengalami makna Natal yang berharga dalam dirinya. Ingat Bapak Ibu Saudara, Yesus rela turun meninggalkan kemuliaan di surga untuk memasuki dunia yang sederhana. Dia rela meninggalkan kemewahannya yang di surga untuk menjadi manusia di bumi yang sederhana. Tapi ia mau melakukannya supaya apa? Mungkin kita perlu bertanya, mengapa Yesus lahir dengan cara sederhana? Mengapa Yesus lahir melalui orang sederhana? Mengapa berita Natal perdana disampaikan kepada orang-orang sederhana? Saya coba merenungkan ini dan mungkin saya temukan jawabannya. Dia lahir dengan kesederhanaan supaya semua orang dan kalangan diterimanya sebagai keluarga. Dia lahir dalam kesederhanaan supaya semua orang dalam berbagai kalangan diterimanya sebagai keluarga. Saya kira itu inti dari berita Natal. Dia lahir dalam kesederhanaan
supaya semua orang diterimanya sebagai keluarga. Dan karena itulah Bapak Ibu Saudara, ini perlu kita renungkan sebagai keluarga PIB Bukit Zaitun Surabaya. Sudahkah kita memandang gereja ini sebagai keluarga? Kalau kita memandang gereja ini sebagai keluarga, kita akan menerima siapapun dia dalam berbagai latar belakang. Apakah dia kaya, apakah dia miskin, apakah sukunya berbeda dengan kita, pendidikannya yang berbeda dengan kita, siapapun dia, kalau kita memandang gereja ini adalah keluarga, kita akan menerima mereka. Lihat tadi drama Natal dalam video tadi. Salah satu keistimewaan Jemaat Bukit Zaitun Surabaya berada di wilayah yang dekat dengan berbagai kampus. Dan itu mestinya menjadi kesempatan dan kesaksian bagi kita menerima orang lain yang sebagai jemaat tamu berada di gereja kita. Dan ini sebagai tantangan bagi kita, mau nggak kita menerima mereka sebagai keluarga? Di dekat gereja kita ada UNER. Lalu apalagi di sini? 17 Agustus, Unitomo, UKDJ, macam-macam. Ada kemungkinan sangat besar jemaat-jemaat luar itu datang ke gereja kita. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita menerima mereka sebagai keluarga? Drama tadi menunjukkan luar biasa. Tadi ditampilkan sosok Lydia. Lydia ini mahasiswa dari Sanggirta Laut. Kosnya persis di depan gereja kita. Tapi kemudian kita menerimanya dengan baik. Lydia aktif tuh. Siapapun mereka, apapun bentuk fisiknya, jangan rendahkan orang karena bentuk fisiknya, jangan hina orang karena badannya, terima orang apa adanya. Bukankah itu inti dari berita Natal? Mengapa Yesus lahir dalam cara, dalam peristiwa, melalui orang sederhana? Semua mau diterimanya. Karena itu jangan pilih kasih. Siapapun orang dengan berbagai latar belakang, terima mereka, rangkul mereka. Dan kita pandang mereka sebagai keluarga kita. Karena itu, dua hal yang menjadi pelajaran bagi kita. Kiranya kesederhanaan dan kekeluargaan bukan hanya sekedar kita rayakan pada saat Natal saja, tapi kesederhanaan dan kekeluargaan hendaknya menjadi gaya hidup kita seterusnya. Supaya apa? Kesederhanaan dan kekeluargaan itu menjadi pujian dan kesaksian kita bagi banyak orang. Ketika orang lain melihat Jemaat Bukit Zaitun orang-orangnya sederhana, Jemaat Bukit Zaitun menerima orang lain sebagai keluarga, itulah kesaksian kita. Dan ketika orang melihat kesaksian kita seperti itu, menjadi pujian bagi nama Tuhan. Mengapa? Karena mereka melihat Yesus melalui diri kita. Dan ketika orang melihat Kristus lewat diri kita, maka orang akan memuliakan Tuhan yang ada di dalam surga. Karena itu pesan saya melalui firman ini. Jadikan kesederhanaan dan kekeluargaan sebagai gaya hidup kita. Mari kita ucapkan sama-sama, kesederhanaan dan kekeluargaan
akan menjadi gaya hidup saya. 1, 2, 3. Sekali lagi dengan lebih keras. 1, 2, 3. Kesederhanaan dan kekeluargaan akan menjadi gaya hidup saya. Mungkin banyak hal yang bisa kita sombongkan dengan apa yang kita punya. Tapi tetaplah kesederhanaan jadi gaya hidup kita. Mungkin kita dengan sombongnya menolak orang lain karena merasa kita lebih sempurna. Tapi biarlah kekeluargaan menjadi gaya hidup kita. Supaya GPIB Jemaat Bukit Zaitun Surabaya memberi kesaksian dalam 2 hal itu. Dan orang lain akan datang ke gereja kita dan terlebih utama memuliakan Tuhan yang di surga. Amin. Naikkan satu pujian untuk merespon firman Tuhan pada malam hari ini. Kita surga bergema. Bisa sambil bertepuk tangan ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak.
Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Yesus adalah terang dunia. Terang itulah yang membawa kasih karunia bagi kita. Terimalah terang itu dan bagikanlah kabar kasih karunia itu dimanapun kita berada. Saudara-saudari yang terkasih, Natal adalah saat untuk merayakan kasih dan seperti lilin yang menyala, kasih menghadirkan terang dan kehangatan di tengah keluarga.
bukan hanya dengan keluarga di rumah, tetapi juga dengan keluarga besar iman. Kita dipersatukan oleh Kristus Yesus. Saat lilin ini dinyalakan, marilah kita mengenang terang kasih-Nya yang membawa damai dan sukacita bagi kita semua. Jemaat, mari berdiri. Menyambut datangnya terang dan bersama bernyanyi Malam Kudus. Lilin boleh dipadamkan dan kemudian lampu dinyalakan. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa, dalam keheningan, dalam kerendahan hati. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Di malam yang kudus ini, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami dapat mengerti Engkau lahir dengan cara yang sederhana. Engkau mau meninggalkan kemuliaan di surga, memasuki dunia yang sederhana. Engkau memakai orang-orang yang sederhana. Engkau diletakkan, dibalut di tempat dan barang yang sederhana. Semuanya serba sederhana.
Tapi bukan berarti sederhana dalam kelahiranmu tiada bermakna dan tidak berharga. Tapi justru lewat hal yang sederhana itulah kelahiranmu menjadi bermakna. Sebab dalam kesederhanaanmu itulah engkau menerima kami dalam berbagai golongan yang ada. Lewat kelahiranmu, semua orang engkau terima. Dan engkau menerimanya sebagai keluarga. Maka biarlah semangat Natal ini ya Tuhan akan terus menjadi roh kami bersekutu, bersaksi dan melayani sebagai jemaat GPIB Bukit Zaitun Surabaya. Kami hidup sederhana, kami menerima orang lain dalam berbagai latar belakang keadaannya sebagai keluarga. Dan kami mau menjadikan itu sebagai kesaksian kami, supaya kesaksian itu melahirkan pujian bagi Tuhan, bukan bagi kami. Biarlah ya Tuhan kesederhanaan dan kekeluargaan itu menjadi gaya hidup kami, supaya orang lain dapat melihat Kristus dalam diri kami lewat kesaksian kami. Supaya Natal yang kami rayakan bukan hanya untuk sendiri, tapi untuk orang lihat, karena kami seperti para gembala yang menjadi pewarta sabda kelahiran Yesus Mesias. Dan kami menjadi pewarta sabda lewat kesederhanaan dan kekeluargaan yang dapat kami tampilkan. Dan karena itu ya Tuhan, kami tidak akan merendahkan siapapun mereka. Kami tidak akan membeda-bedakan apakah sektor 1, 2, dan 3. Kami tidak akan meninggikan siapapun orang yang merasa dirinya hebat, tapi menolak mereka yang statusnya rendah di mata masyarakat. Kami mau merangkulnya, kami mau menerimanya, kami mau memeluknya sebagai keluarga. Supaya dengan demikian kami diterima. Itulah pesan Natal. Kami diterima Allah sebagai keluarga. Dan karena itu pun kami mau menerima orang lain menjadi bagian dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Dan kiranya kami semakin bertambah sukacita di hari Natal ini. Ketika kami berkumpul dengan keluarga, ketika kami mengunjungi orang-orang yang kami kasihi, semangat Natal akan terus kami bawa. Perjumpaan dengan orang-orang terkasih akan membangun tali silaturahmi dan kami terkoneksi dengan mereka sebagai keluarga. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, orang tua kami, rekan-rekan kami, keluarga kami yang tidak bisa merayakan Natal karena berbagai kondisi. Mungkin rumahnya kebanjiran atau juga mengalami sakit. Tuhan tolong mereka. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan lewat kuasa-Mu yang ajaib. Tuhan berkati panitia Natal yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya sejak dari awal. Biarlah perayaan Natal ini menjadi persembahan mereka bagi Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan apa yang sudah mereka berikan bagimu. Terima kasih kepada warga jemaat yang terlibat menopang mendukung perayaan Natal ini. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan juga mengurapi pengisi acara yang terlibat dalam ibadah dan perayaan Natal ini.
Biarlah Tuhan melihat apa yang sudah mereka lakukan dan Tuhan berkenan memberkati mereka dalam kehidupan ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa pulang berjumpa dengan keluarga oleh karena kesibukan, oleh karena pendidikan yang tidak bisa ditinggalkan, oleh karena ketiadaan dana untuk pulang. Kami mau memastikan GPIB Bukit Zaitun adalah keluarga yang menerima mereka dalam segala keberadaannya. Walaupun tak kumpul bersama dengan keluarga, tapi ada kami yang senantiasa menerima mereka. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin kami. Biarlah damai Natal-Mu, pesan Natal-Mu itu boleh terjadi, diterima oleh bangsa kami, oleh bangsa-bangsa dunia yang masih hidup dalam perselisihan, konflik dan peperangan. Tuhan berkati supaya kedamaian di hati kami, di gereja kami, di negeri ini dan di dunia ini boleh senantiasa dialami. Sehingga pesan Natal bersifat universal dan itu pun patut kami syukuri. Terima kasih Tuhan. Biarlah seruan ini, permohonan ini dan syukur ini sampai kepadamu. Engkau bertahta di atas pujian. Biarlah setelah ibadah ini ada kegiatan yang dapat kami isi dalam kekeluargaan. Biarlah kami terlibat di dalamnya dan mensyukuri semua itu. Hari ini kami boleh bersyukur. Cuaca cukup mendukung kami untuk merayakan Natal. Di tengah beberapa hari sebelumnya hujan yang cukup deras. Kami percaya itu anugerah-Mu dan biarlah kami pun dapat melihat anugerah-anugerah yang lain di sepanjang hidup kami hari ini, esok dan seterusnya. Inilah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat selalu membawa sukacita yang sulit untuk dilupakan, bahkan sulit untuk disembunyikan. Biarlah Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya, sedangkan kita tetap menyatakan syukur kita kepada Allah dengan memberikan persembahan yang terbaik. Kita menaikkan satu pujian Allah sumber kemurahan untuk menyatakan syukur kita melalui persembahan. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu.
janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal.
firman Tuhan. Marilah berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Tuhan yang baik, terima kasih atas semua berkat-Mu bagi kami pada malam Natal ini. Kami mempersembahkan ini sebagai tanda syukur kami atas kelahiran Yesus. Kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama-Mu. Pimpin kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita telah mengingat kelahiran Sang Juru Selamat dan bersyukur atas kasih-Nya yang tiada batas. Mari kita membawa sukacita Natal ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari, menyebarkan kasih, damai dan harapan kepada semua orang di sekitar kita. Semoga damai dan berkat Natal senantiasa menyertai kita semua. Selamat Natal dan Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya. Terimalah berkat Tuhan. Damai dan sukacita Natal kiranya selalu menyertai Tuhan Yesus Kristus, Sang Bayi Natal. Kiranya senantiasa memberkati kita dalam pergumulan kita, dalam masa depan kita,
dan menjadikan kita GPIB Bukit Zaitun Surabaya sebagai keluarganya dari sekarang sampai Maranatha. Saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, saya mengundang seluruh pengisi acara untuk di depan. Mari kita bersama-sama bernyanyi Feliz Navidad dan We Wish You Merry Christmas. Magnificat Dancers PAPT. Mari kita memuji semua Tuhan. pengisi acara. Yuk, semua pengisi acara. Kita sambil bernyanyi dan bertepuk tangan. PAPT. Salam-salaman. joget seperti ada ya. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero amor y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Ayo angkat tangan kita. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Sekali lagi Feliz Navidad, Feliz Navidad. Sambil berjabat tangan dengan orang-orang di sebelah kanan kiri kita, sampaikan selamat hari Natal, selamat merayakan sukacita kelahiran Yesus Kristus. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero amor y felicidad.
Iya, luar biasa. Selamat hari Natal. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih adik-adik. Terima kasih teman-teman Magnificat. Bapak Ibu jangan beranjak dulu dari tempat ini ya. Setelah ini kita akan mendengarkan hanya dua kata sambut, nggak lama ya. Bapak Ibu bisa bertahan ya sama adik-adik semua ya. Oke. Untuk yang pertama, kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan PHMJ GPIB Jemaat Bukit Zaitun Surabaya. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Jimmy Nafi. Kepada Bapak Jimmy Nafi kami persilahkan. Salam Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan kata sambutan. Yang pertama saya yang terhormat Bapak Pendeta Hendra Purba sebagai Ketua Jemaat GPIB Bukit Zaitun beserta istri dan keluarga. Berikutnya semua Majelis Jemaat GPIB Bukit Zaitun, semua jemaat yang hadir di sini, baik tamu undangan, dan semua simpatisan GPIB yang kita kasihi ini. Bapak Ibu saudara sekalian, malam hari ini cuaca begitu baik. Tadi kita semua tentu khawatir, waduh kalau saya datang seperti kemarin tanggal 24, bisa-bisa tidak sampai gereja itu. Sehingga datangnya lebih cepat, termasuk saya juga begitu. Jadi datang cepat bukan karena mau kasih pidato, tapi takut kalau tidak bisa datang gereja. Malam hari ini saya juga mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada panitia yang dengan segala macam daya upaya sudah bisa melaksanakan malam ibadah peringatan hari Natal ini. Tentunya juga kepada semua yang sudah mengambil bagian dalam segala hal dengan jerih payah mereka, baik para donatur maupun semua individu yang sudah membantu kita dalam pelaksanaan tugas ini. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, tiap tahun kita merayakan hari Natal. Menurut catatan, kalau salah bisa dikoreksi, sudah mulai tahun 325 sesudah Masehi, hari Natal sudah dilaksanakan. Bahkan ada gereja-gereja yang sebelumnya sudah melaksanakan hari Natal. Berarti sudah ribuan kali kita mengadakan hari Natal atau merayakan perayaan hari Natal. Pertanyaannya, apa yang sudah kita maknai dalam Natal ini? Apa yang sudah kita laksanakan dalam hari Natal ini? Atau apa yang sudah kita dapat? Apakah kita hanya seremonial saja, pokoknya merayakan hari Natal? Ataukah kita memaknai Natal itu sungguh-sungguh dengan satu perjuangan yang luar biasa? Jawabannya ada pada kita masing-masing. Tapi saya sekali lagi mewakili pelaksana harian Majelis Jemaat dan juga tentu Jemaat GPIB Bukit Zaitun mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua yang sudah mengambil bagian dalam acara ini. Tidak ada kata yang lebih indah. Bapak Ibu saudara sekalian, hanya ucapan terima kasih saja. Lain dari itu tidak ada. Biarlah damai sejahtera Natal selalu ada dalam hati kita, dan dimanapun kita berada, kita ini menjadi saksi bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu saudara sekalian. Nah amin kalau begitu. Tapi saya belum turun dari sini. Saya juga tidak mau kalah sama Pak Pendeta. Tadi Pak Pendeta sudah kasih hadiah ke liturgos yang satu. Yang satunya tidak dapat, dia lihat-lihat itu. Saya juga kepikiran, waduh. Jadi saya juga kasih hadiah bukan terpaksa. Karena apa? Karena jabatan saya sebagai pelaksana harian Majelis Jemaat Ketua 1 itu nanti akan berakhir tahun depan, paling lama bulan April. Jadi nanti kalau Natal lagi saya tidak kasih pidato lagi. Jadi ini ada kenang-kenangan untuk Ibu Liturgos. Tapi sama dengan Pak Pendeta juga. Jadi untuk dapat hadiah Mbak juga harus pilih dulu mana yang Mbak mau gitu ya. Jangan takut, tenang aja Mbak, gak apa-apa kok. Saya sudah siapkan hadiahnya. Memang ya tadi saya salah ambil kunci. Saya ambil kunci mobil saya begitu. Terus saya waduh keliru, lebih baik jangan. Nah mari sini Mbak, jangan malu-malu.
Nah, ini ada 2 Mbak. Kalau kosong, saya benar-benar kosong ya. Mbak pilih yang ini apa? Itu aja lah. Semua seksi ya. Mbak pilih yang mana? Taruh situ nanti dia ambil. Mbak pilih yang mana Mbak? Yang ini. Benar Mbak. Nggak menyesal Mbak pilih yang ini Mbak. Loh ini kita kasih kesempatan loh Mbak. Iya, yang ini. 1, 2, 3. Pak Pendeta bantu kira-kira diam. Ini racun di tangan kananku. Atau begitu Pak, racun di tangan kiriku. Madu di tangan kanan. Aduh suara saya sudah hampir sama dengan Mbak Seli. Jadi yang mana Mbak? Ini serius ini Mbak. Jadi yang kiri benar ini. Betul ya? Kalau kosong Mbak jangan menyesal loh ya. Saksi Pak Pendeta. Oke, betul kiri? 1, 2. Kosong Mbak ya toh. Tapi enggak apa-apa Mbak. Sudah kembali. Mbak pilih. Loh sudah ada kan? Nah sudah Mbak. Terima dulu Mbak. Terima kasih ya, sama-sama. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Om Nafi buat pilihannya yang luar biasa untuk Kak Seli ya. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan satu kata sambutan terakhir dari Ketua Panitia Natal GPIB Jemaat Bukit Zaitun Surabaya. Dalam hal ini kepada Bapak Franklin Jonas Ishak kami persilahkan. Iya, selamat malam semuanya, Jemaat Bukit Zaitun terkasih. Pertama, saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Hendra Purba selaku Ketua Majelis Jemaat, juga Pak Nafi dan juga jajaran PHMJ lainnya dan presbiter Bukit Zaitun. Kami mengucapkan terima kasih dan seluruh warga jemaat Bukit Zaitun, kami juga sebagai panitia mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya sudah memberi kami kesempatan untuk menjadi panitia di ibadah perayaan Natal di tahun 2024 ini. Biarlah kiranya perayaan Natal pada tahun ini bisa menjadi benih sukacita bagi kita ke depannya dan menyambut tahun 2025 dengan lebih baik lagi. Kita ketemu lagi di Paskah tahun 2024, masih kami menjadi panitianya, 2025. Untuk itu kami tetap minta dukungannya Bapak Ibu sekalian untuk selalu mendoakan kami agar kami bisa menjadi panitia yang lebih baik lagi. Dan kami juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaannya kepada kami panitia yang pada beberapa hari lalu dibuat deg-degser, cuaca cukup ekstrim, dan puji Tuhan sekali pada hari ini diberikan cuaca yang sangat bersahabat dengan kita. Terima kasih untuk liturgos, mohon maaf karena 2 liturgos saja sudah diberi hadiah sama Pak Pendeta dan Pak Jimmy, jadi saya tidak bisa memberikan hadiah. Terima kasih loh Pak Hendra sama Pak Jimmy. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Franklin. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk dalam acara ramah tamah. Sebelum kita menikmati makanan untuk jasmani kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Siska. Kepada Ibu Siska kami persilahkan. Ya, Bapak, Ibu, saudara sekalian dan anak-anak yang terkasih, kita akan menerima berkat jasmani. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Allah Tritunggal yang penuh kasih, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus di malam hari ini. Tak putus-putusnya dan tak henti-hentinya ya Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami telah boleh menyelesaikan ibadah perayaan Natal pada malam hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kedamaian, dan terutama dengan penuh kesederhanaan. Terima kasih Bapa atas kehadiran seluruh jemaat GPIB Bukit Zaitun Surabaya
boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kami telah boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus yang sudah disampaikan, yang menjadi kekuatan iman dan percaya kami, menjadikan makanan rohani kami. Bapa yang dalam surga, sebentar kami akan menerima makanan jasmani kami Tuhan. Dan kami percaya sebelum kami menerimanya, Engkau telah mengurapinya Tuhan. Sehingga makanan dan minuman itu menjadikan kekuatan bagi tubuh kami. Sehingga kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap setia dan selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami boleh mengingat kepada sesama kami yang mungkin sampai saat ini belum menerima apa yang akan kami terima. Tapi kami percaya tangan-Mu tak kurang panjang untuk memberi kepada mereka. Biarlah mereka juga merasakan hari yang penuh dengan sukacita ini Tuhan Yesus, hari kelahiran-Mu. Bapa yang dalam surga, Kau berkati juga seluruh panitia yang telah menyiapkannya. Karena dengan mereka sudah berusaha payah untuk mempersiapkan semuanya ini. Demi kemuliaan nama-Mu, demi kesukacitaan kami, seluruh jemaat Bukit Zaitun Surabaya. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Terima dan sempurnakan doa kami yang jauh daripada sempurna ini Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam nama-Mu kami alaskan doa dan permohonan kami ini. Amin. Terima kasih Tante Siska. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan selamat hari Natal, selamat merayakan hari kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Biarlah kasih, sukacita dan damai Natal itu terus mengisi hati dan hidup kita. Amin. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu, bisa langsung menuju ke ruang GSG yang ada di sebelah kiri saya. Bagi Bapak Ibu yang belum foto booth, bisa mengambil posisi untuk foto booth di depan pintu masuk gereja. Sekali lagi bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari yang belum foto booth, bisa mengambil posisi untuk foto booth yang terletak di depan pintu masuk gereja. Terima kasih. Untuk adik-adik PA dan PT, jangan keluar dulu karena akan dibagikan bingkisan Natal dari kakak layan. Jadi adik-adik tadi yang sudah tampil duduk dulu, nanti kakak layannya akan datang untuk membagikan. Oke? Ya. Silakan duduk dulu, jadi biar kakaknya tahu. Silakan Bapak Ibu langsung menikmati hidangan yang telah disediakan. Hidangan ada di Gedung Serbaguna.